Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Engkau hembuskan kepada kami. Engkau tibakan kami ke tempat-Mu ini Tuhan, untuk beribadah bersama, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang kami lakukan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Kiranya apa yang kami suarakan ini bisa berkenan di altar-Mu Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami. Kiranya Engkau hadir di ibadah kami ini Tuhan, sehingga kami bisa merasakan Tuhan lawatan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Bapa kami yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ketika kita kehilangan arah, kita gak tahu arah kita mau kemana. Tuhan tuh gak pernah jauh. Tapi satu hal yang benar, kita yang menjauhi Tuhan. Tuhan diam, kita yang bergerak. Dan Tuhan tahu kapan kita akan kembali padanya. Mari kita naikkan pujian ini. Kita naikkan sembah dan pujian kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat Tuhan. Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian kita bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat seluruh pengabdian kami Tuhan, bahkan seluruh pengabdian-Mu tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Besar
sembah Engkau Tuhan. Dimengerti sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari Bapak Ibu Saudara dan Saudari, kita memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Dan kembali kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya luar biasa pasti, karena kita merasakan pemeliharaan, penyertaan daripada Tuhan dalam segala perjalanan kehidupan kita, sehingga itulah yang membuat kita bisa melalui hari-hari kita sampai dengan saat ini. Nah karena itu jangan menjauh daripada Tuhan, tetapi tetaplah selalu melekat kepada Tuhan, ya, sehingga kita boleh melampaui semua hal-hal yang ada dalam kehidupan kita, termasuk juga dalam perjuangan kita masih sampai saat ini untuk menuntaskan pandemi, ya.
Jadi juga jangan kita terbawa dalam kegembiraan yang begitu luar biasa karena situasi sudah membaik, tapi tetap jaga segala sesuatu yang dianjurkan oleh pemerintah kita ya, sehingga keadaan tetap berjalan dengan baik. Dan harapan kita juga paling tidak kita di tahun ini bisa merayakan Natal bukan pada seperti waktu-waktu yang lampau ya. Bapak Ibu, minggu depan GKMI Bandung akan berulang tahun. Ada yang tahu Bapak Ibu usianya yang keberapa minggu depan itu dirayakan? Nanti kalau ada yang bisa menjawab dapat sepeda. Ada Bapak Ibu tahu berapa usianya GKMI Bandung? Emangnya Abah udah tua? Masih muda GKMI Bandung. Berapa? Jangan Andre yang jawab karena dia sudah buat itu gambar. 39 ya Andre ya? 39 tahun ya. Besok minggu kita merayakan ulang tahun GKMI Bandung yang ke-39 tahun. Ya sebenarnya secara usia bukan lagi kanak-kanak ya, tapi sudah dewasa, sudah matang, dan harapannya juga dengan usia bertambah GKMI Bandung juga semakin bertambah-tambah dalam pelayanannya, buah-buahnya semakin nyata dalam kehidupannya ya. Nah karena itu minggu depan kita akan merayakan dalam ibadah minggu, dan sepertinya tahun ini tepat ya di hari Minggu itu ulang tahunnya. Kan lahirnya tanggal 24 betul ya. Nah jadi hari Minggu tanggal 24 kita merayakan di ibadah 1 dan ibadah 2. Jadi tetap ibadahnya masih ada 2 kali Bapak Ibu ya. Jadi kita rayakan untuk hal itu. Nah Bapak Ibu juga doakan, saya bersama dengan Ketua Majelis Pak Danu hari ini jam 5 sore akan memulai untuk mengikuti sidang MPL ya dari Sinode kita GKMI. Ya, tapi memang sidangnya tidak secara onsite, hanya ketua-ketua persidangan yang ada di Jakarta, seluruh peserta mengikutinya via Zoom. Jadi doakan Bapak Ibu, saya dengan Pak Danu supaya diberi sehat, kuat, dan semangat, karena online itu menghadapi layar laptop atau komputer selama dari pagi sampai dengan malam pasti sangat membosankan Bapak Ibu ya. Tidak bisa ketemu dengan orang begitu, hanya saya dengan laptop itu dan Pak Danu dengan laptop itu untuk berhadap-hadapan. Doakan supaya bisa berjalan dengan baik, seluruh juga persiapan dari panitia di GKMI Cempaka Putih bisa berjalan dengan baik ya, terlebih lagi juga signal sehingga ketika ada percakapan-percakapan penting tidak putus di tengah jalan karena gangguan signal ya. Karena kita kalau bisa pakai Zoom kan begitu, tiba-tiba gitu ya, nggak kedengaran apa begitu yang sedang terjadi. Jadi doakan hari ini sampai dengan hari Selasa saya akan mengikuti sidang MPL Sinode. Nah Bapak Ibu, dalam rangka sidang itu juga ada tema yang diangkat, yaitu bertolong-tolonglah ya menanggung bebanmu. Nah tema itu diangkat dan lalu dituangkan juga tema itu dalam lagu ya, karya ciptaan Sekum, Sekretaris Umum kita Pendeta Timotius Adi Dharma, lalu diberi notasi oleh Pak Kris ya dari GKMI Jepara. Pak Subur pasti tahu itu ya, Pak Kris yang ada di GKMI Jepara, ahli musik ya, dia membuat notasinya dan dimintakan untuk beberapa gereja mengaransemen lagu tersebut, lagu tema dari sidang MPL. Nah puji Tuhan GKMI Bandung kedapatan tugas untuk mengaransemen lagu daripada sidang MPL tersebut Bapak Ibu ya. Ya anak kita, ya bukan anak kami lah saya bilang, anak kita Stefania diberi kesempatan untuk mengaransemen lagu bertolong-tolonglah tersebut dalam versi anak muda. Ya, versi anak muda. Jadi ada versi Jawanya, versi orang tuanya, lalu ada versi anak mudanya. Ya bersyukur Anya bisa membuat aransemennya dengan jenis musik EDM begitu ya, agak jedak-jeduk sudah siap, dan juga telah dibuat video klipnya Bapak Ibu. Bersyukur juga ada ditolong oleh Romano ya, video klipnya, dan juga Timi dan Joan anak sekolah minggu menjadi modelnya, dan sudah jadi dan sudah dikirim, dan nanti mungkin juga akan ditayangkan dalam sidang MPL. Tapi saya berpikir, kenapa sidang MPL-nya duluan menayangkan itu? Kenapa enggak GKMI Bandung duluan menayangkannya? Karena itu mari Bapak Ibu, sebelum kita akan melanjutkan ibadah, kita saksikan video, lagu, karya aransemen dari anak kita, Stefania, dan juga video klip dari Romano yang sudah disiapkan dengan judul lagunya Bertolong-tolonglah. Kami persilahkan. Ada kasih dan persaudaraan, dalam Tuhan ada persekutuan.
Berarti GKMI udah go internasional nih, udah ada model-model baru nih, dari kecil udah dijadiin model video klip. Memang cocok sih Pak El. Milih dari anak sekolah minggu lumayan nih, supaya bisa dikenal banyak orang. Nah, Bapak Ibu, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya berada di gereja ini dari mulai zaman sekolah minggu. Bahkan puji syukur, puji Tuhan, saya masih melihat Tuhan masih izinkan saya untuk bisa bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu saya. Ada Katiur, ada Chelsea, bahkan masih banyak lain. Bahkan bisa dihitung lebih dari 10 tahun saya lebih dari sini. Saya melihat banyak jemaat yang baru, saya melihat banyak teman-teman baru, dan saya mengucap syukur. Mari kita bersama-sama, kita naikkan pujian syukur kita. Walaupun saya darah anak muda nih ya, tapi saya percaya darah anak muda saya itu bisa menular untuk Bapak Ibu sekalian. Mari kita naikkan pujian ini, mari kita bersorak bersama-sama. Karang yang teguh, benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, majukan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita nyatakan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, dahsyat mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, majukan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, mari kita naikkan pujian ini. Kita bilang Tuhan itu agung, Tuhan itu perkasa. Mari kita semua katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perlindungan, guru pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan
dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak mensyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita nyatakan sama-sama, Tuhan itu agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bapak Ibu jangan duduk dulu. Saya percaya Tuhan masih memberikan semangat kepada kita. Kita naikkan pujian ini, kita percaya Tuhan memberikan kuasa di tempat ini. Dia Tuhan kita, Dia menara yang teguh. Mari kita nyanyikan pujian ini. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari kita nyanyi pujian. Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Kaulah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, sembah Dia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Wow. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita menaikkan doa-doa syafaat kita yang sudah kita simpan selama 1 minggu. Kita berdoa bersama-sama di tempat ini. Setelah lagu pujian ini saya undang pendoa syafaat untuk maju ke depan, kita berdoa bersama-sama. Kita imani setiap doa kita
Tuhan yang lancarkan, bahkan Tuhan yang kabulkan. Mari kita naikkan pujian ini. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, menutup mata memandangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata di tanganmu mengalihkan manapun kau mau. Budaya mustahil di datamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata di tangan. Saya mengundang teman saya untuk maju ke depan. Manapun kau mau, di matamu. Doa mengubah segala sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Mari kita bersatu hati, kita datang ke hadirat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kudus, kami bersyukur Tuhan buat di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami bisa kembali lagi Tuhan, bersama-sama untuk datang ke hadirat-Mu, untuk memuji nama-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan ini. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah yang Kau berikan kepada kami, buat kasih karunia yang Kau berikan Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami memanjatkan Tuhan doa-doa syafaat kami Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Kami berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan, GKMI Bandung Tuhan. Tempat kami beribadah, tempat kami memuji-Mu, tempat kami memuliakan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Engkau menempatkan gereja ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan
Engkau memberikan setiap kami kesempatan Tuhan untuk menjadi jemaat di sini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar gereja ini Engkau pakai lagi Tuhan. Engkau pakai lagi Tuhan untuk memulihkan banyak orang Tuhan. Memulihkan orang-orang Tuhan yang mungkin saat ini sedang tersesat Tuhan. Yang saat ini mungkin sedang mengalami problema Tuhan. Kiranya Engkau pakai gereja kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap pengurus-pengurus Tuhan di setiap komisi. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat Tuhan, memberikan kebijaksanaan Tuhan. Mungkin ada permasalahan Tuhan dalam komisi-komisi tertentu, tapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang bekerja Tuhan, tangan-Mu yang berkuasa Tuhan. Biar setiap kami Tuhan, satu hati, satu pikiran Tuhan, setiap kepengurusan kami Tuhan, itu semua bisa memberikan yang terbaik Tuhan, melakukan pelayanan yang terbaik Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan, buat Pak Gembala kami Tuhan. Kami bersyukur Pak Pendeta Elfriend Tuhan, sudah Engkau tempatkan di tempat ini Tuhan. Ini bukan sebuah kebetulan belaka Tuhan, tapi kami percaya ada kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Biar Engkau yang selalu memberikan berkat Tuhan, memberikan selalu hikmat, memberikan selalu kebijaksanaan Tuhan. Biarlah tetap selalu sehat Tuhan, dan setiap pelayanannya itu Tuhan, semuanya berkenan dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Biar setiap segala tindakannya Tuhan, segala pelayanan yang dilakukan Tuhan, itu semua bisa menjadi berkat Tuhan bagi setiap orang-orang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat keluarganya Tuhan, buat Anya dan Budita, kiranya Engkau yang berkati keluarga ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang senantiasa menyertai, Engkau yang senantiasa melindungi Tuhan keluarga ini. Biar keluarga ini Tuhan Engkau pakai Tuhan sebagai terang-Mu Tuhan, sebagai garam-Mu Tuhan. Biar kami semua Tuhan semakin mengikuti Tuhan langkah-langkah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu. Kami bersyukur juga Tuhan buat kesempatan bagi gereja kami Tuhan, terlebih khusus Tuhan buat Anya Tuhan untuk bisa Tuhan membuat sebuah video klip Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu Tuhan. Biar ini bisa menjadi berkat Tuhan, biar ini bisa menjadi sukacita Tuhan, membawakan damai sejahtera bagi banyak orang Tuhan. Kami berdoa juga untuk rencana sidang MPL Tuhan yang akan dihadiri oleh Pak Pendeta Elfriend Tuhan, dan juga Pak Danu. Kiranya Engkau yang melancarkan semuanya, biar setiap kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat pelayanan-pelayanan yang gereja kami lakukan Tuhan. Dalam PPA juga kiranya Engkau yang memberkati, biar semuanya ini berkenan dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu. Dan saat ini kami berdoa Tuhan buat setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami mungkin saat ini membawa banyak permasalahan Tuhan. Kami mungkin saat ini membawa banyak problema Tuhan. Tapi kami percaya kasih-Mu Tuhan, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu hadir buat setiap kami Tuhan. Biar kami bisa merasakan Tuhan damai-Mu Tuhan, sehingga tindakan kami Tuhan, sehingga aktivitas kami itu semua memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau kuatkan setiap kami Tuhan, Kau tabahkan setiap kami Tuhan. Biar kami selalu tetap tertuju padamu Tuhan. Biar kami selalu melangkah Tuhan di jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami saat ini berdoa juga, mungkin saat ini ada keluarga kami yang sakit Tuhan, atau mungkin kami secara pribadi kami berdoa biarlah segala sakit yang kami derita itu semua Engkau angkat Tuhan, sehingga kami bisa merasakan kesehatan yang baik Tuhan, sehingga kami bisa beraktivitas secara normal Tuhan, sehingga juga kami semua bisa memuliakan dan memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih padamu. Dan kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati buat setiap rencana-rencana yang akan dilakukan ke depannya. Kiranya Engkau yang memberikan kelancaran, Engkau yang memberikan selalu Tuhan hikmat kebijaksanaan buat aparat-aparat pemerintahan, buat setiap orang-orang Tuhan yang bertugas dalam pemerintahan kami ini. Biarlah Engkau yang memberikan roh yang takut akan Engkau, sehingga tidak ada tindakan kecurangan, kelicikan apapun Tuhan yang dilakukan. Biar kuasa-Mu yang nyata, kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat kegiatan PON Tuhan yang diadakan di Papua. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan, biar itu semua bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan buat mungkin saat ini terdapat banyak aksi terorisme Tuhan, tapi kami berdoa biarlah Engkau yang meredakan semua Tuhan, buat setiap
aktivitas-aktivitas jahat Tuhan di tanah kami ini Tuhan, bangsa Indonesia ini. Biarlah Engkau musnahkan semuanya itu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat pandemi COVID ini Tuhan, kiranya Engkau yang memulihkan semuanya Tuhan. Kami bersyukur saat ini angka yang terpapar Tuhan berangsur-angsur surut, tapi kami berdoa Tuhan supaya semuanya bisa hilang sehingga kami bisa beraktivitas dengan normal Tuhan, dan juga kami bisa melakukan kegiatan kami, rancangan-rancangan kami ke depannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih padamu Tuhan. Masih banyak lagi Tuhan hal yang perlu kami doakan, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang mengenal isi hati kami, Engkau yang mengetahui segala hal yang ingin kami doakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami tetap mengikuti langkah-Mu, mengikuti jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Tiba saatnya kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Alfred. Kiranya Tuhan bisa mengetuk hati kita melalui firman yang disampaikan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita sampaikan kepada Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratku. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa setia. Bapa, Engkau lebih dari ini Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan, mendengarkan permenungan firman Tuhan. yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan ya Tuhan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi katakan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami percaya Tuhan, kami memiliki Allah yang setia, Allah yang selalu hadir dalam setiap perjalanan kehidupan kami, Allah yang tidak pernah sesungguhnya meninggalkan setiap langkah kehidupan kami ini. Bahkan juga Allah yang setia untuk selalu memberkati kami. Tetapi kamilah sering menjadi manusia-manusia yang tidak setia kepada Engkau. Mungkin kami belum menerima segala apa yang menjadi kerinduan kami, membuat kami bertanya-tanya apakah Engkau Allah yang setia. Tapi biarlah pada hari ini juga Tuhan, ketika kami akan membaca dan mendengarkan perenungan firman-Mu, kami juga boleh kembali melihat bagaimana Engkau Allah yang begitu setia dalam kehidupan kami, yang mencukupkan bahkan melebihkan apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kami. Sehingga dengan demikian Tuhan, di dalam iman kepercayaan bersama dengan Engkau kami hidup, dan kami boleh merasakan kebahagiaan yang sungguh-sungguh, kebahagiaan yang sesungguhnya tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Karena itu Tuhan, hadirlah, bukalah hati dan pikiran kami, dan izinkan pula hamba-Mu ini untuk boleh berkata-kata. Dan biarlah apa yang akan hamba perkatakan dalam permenungan firman-Mu ini, boleh semuanya juga seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan dulu Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Di minggu yang ketiga di bulan Oktober ini, kita akan membaca dan merenungkan, dengarkan perenungan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang kelima, Bapak Ibu. Yang menjadi pokok perenungan kita itu ada di ayat yang ke-7. Tetapi saya akan membacakan dari ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari bisa membuka dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12, dengan pokok perenungan kita di ayat yang ke-7. Saya akan bacakan, beginilah firman Tuhan yang sampai kepada kita di pagi hari ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi.
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ayat yang ketujuh, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upamu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita juga menjadi orang-orang yang sungguh berbahagia ketika kita juga mau memiliki kerinduan untuk membaca, merenungkan, dan terlebih lagi untuk mau melakukan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Nah Bapak Ibu, hari ini tadi banyak ya, ada beberapa kata berbahagia dimunculkan dari bacaan kita dari Injil Matius pasal 5 itu. Nah karena itu saya mau tanya kepada Bapak Ibu yang hadir pada ibadah kita yang pertama ini. Apakah Bapak Ibu yang hadir di tempat ini dalam ibadah ini semuanya adalah orang-orang yang paling berbahagia saat ini? Amin. Amin. Semuanya Bapak Ibu sungguh benar, jangan ada dusta di antara kita. Jangan karena saya yang tanya seorang pendeta, ya kalau Abah saya yakin dia manusia yang paling berbahagia di dunia ini. Yang lain Bapak Ibu semuanya sungguh-sungguh berbahagia. Benar, serius, berbahagia kita semuanya. Kalau kita jujur sih sebenarnya kadang-kadang kita bisa katakan sebenarnya hidup saya ini tidak berbahagia Pak Pendeta. Karena apa? Karena hidup saya hari-hari ini penuh dengan masalah. Karena hari-hari ini hidup saya penuh dengan persoalan. Karena hari-hari ini hidup saya penuh dengan segala sesuatu yang tidak pernah sepertinya yang saya harap-harapkan itu terjadi. Karena hari-hari ini sepertinya usaha saya menjadi usaha yang penuh dengan kesulitan. Karena hari-hari ini sepertinya relasi saya dengan suami saya sedang terjadi sebuah konflik, persoalan. Ada perbedaan dalam sudut pandang. Karena hari-hari ini sesungguhnya saya sedang bermasalah dengan anak-anak saya. Sangat sulit untuk diberikan nasihat, diberikan anjuran. Mereka menjadi anak-anak yang pemberontak. Hari-hari ini sungguh Pak Pendeta saya tidak berbahagia. Saya sedang gundah gulana. Bahkan juga Pak Pendeta sesungguhnya hari ini saya sedang putus harapan. Nah kadang-kadang kita sebenarnya sedang dalam keadaan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita sedang sebenarnya seringkali kebahagiaan kita itu sebenarnya masih jauh dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena banyak persoalan, banyak kerinduan, banyak harapan, banyak impian belum terwujud. Bahkan ujungnya saja pun belum kelihatan. Ya, belum kelihatan gambaran kecilnya, titik sinarnya pun belum kelihatan. Apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi impian kita. Ini Pak Pendeta tanya, apakah saya berbahagia saat ini? Karena ini mungkin di gereja ya saya jawab sajalah saya berbahagia Pak Pendeta. Tapi sebenarnya mungkin dalam hatinya saya nggak berbahagia Pak Pendeta. Nah, tapi kenapa sih Bapak Ibu kita sulit untuk menjadi orang yang berbahagia? Karena sepertinya salah satunya itu muncul ya karena harapan kita berbahagia itu diletakkan ketika keadaan itu sedang baik. Ketika tidak ada masalah. Ketika bahkan semua apa yang kita rindukan itu tercukupkan. Apa yang kita harap-harapkan terkabulkan. Ketika apa yang kita impi-impikan itu sudah ada di hadapan kita. Saya pengen ini, pengen itu, lalu dapat. Maka saya berbahagia. Nah seringkali standar kehidupan kita dalam hal kebahagiaan itu adalah di dalam mendapat, memiliki, ada. Ada damai. Saat ini relasi saya dengan suami saya wah harmonis banget. Pasti saya bahagia. Saat ini relasi saya dengan anak-anak saya itu wow hangat dan mesra. Itu bahagia. Saat ini relasi saya dengan sesama anggota gereja itu semuanya hangat-hangat saja. Baik-baik saja. Gak ada persoalan. Saya bahagia. Saat ini usaha saya berlimpah.
Nggak ada yang saya jual produk saya itu nggak laku. Saya bahagia. Nah, seringkali standar kehidupan kita dalam kebahagiaan itu sebagai manusia adalah ketika kita mendapatkan, ketika kita memiliki, ada dalam hidup kita ini apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kita. Sebaliknya Bapak Ibu, ketika keadaan itu tidak kita inginkan justru terjadi, hidup yang tadi penuh dengan persoalan, tidak adanya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang kita rindukan, terjadi konflik di sana sini, maka kita katakan mana mungkin bahagia itu ada dalam diriku. Aku tidak bahagia. Tapi coba lihat Bapak Ibu apa yang saya katakan itu dengan apa yang Yesus katakan dalam Injil Matius pasal 5 tadi. Nah, 8 ucapan bahagia itu adalah 8 ucapan bahagia yang sungguh luar biasa Bapak Ibu, sangat paradoks. Sangat di luar nalar dan kebiasaan kita sebagai orang manusia. Perhatikan, coba saya cuplikan. Di ayat yang ketiga dikatakan di dalam pasal 5 itu, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Coba itu lihat, miskin kok bisa dikatakan orang yang berbahagia. Miskin itu kan adalah melarat. Miskin itu adalah kesusahan. Tapi ini kok Yesus bilang berbahagialah orang yang miskin. Gimana caranya orang miskin bisa berbahagia? Untuk hidup hari esok saja sudah menjadi sebuah tanda tanya. Ya, udah menjadi sebuah persoalan, masih bisa nggak hidup hari esok dalam kemiskinan yang sedang melanda. Yesus bilang berbahagialah orang yang miskin. Lalu dikatakan lagi di ayat 4, coba perhatikan. Berbahagialah orang yang berduka cita. Gimana caranya itu? Duka cita itu bukankah kehilangan? Kalau ada orang yang kita kasihi lalu pergi meninggalkan kita selama-lamanya, kok kita dikatakan orang yang berbahagia? Apalagi orang yang meninggalkan kita itu sungguh sangat dekat kepada kita, sungguh sangat kita kasihi karena dia sungguh mengasihi kita. Nih orang itu pergi selama-lamanya, tidak lagi ada nafas kehidupan. Tuhan bilang berbahagialah orang yang berduka cita. Waduh, repot ini. Lalu lagi dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut. Dalam tengah-tengah dunia kita yang penuh dengan persoalan ini, penuh dengan persaingan, perlu orang-orang yang tegas, lemah lembut, bisa diinjak-injak itu. Tapi Tuhan bilang berbahagialah orang yang lembut, lemah lembut. Lalu dikatakan lagi berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Di mana sekarang kebenaran itu bisa kita temukan lagi di dunia ini? Berbahagialah orang yang murah hatinya di ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang suci hatinya dikatakan. Bahkan berbahagialah orang yang membawa damai. Ini kan sebuah paradoks Bapak Ibu. Paradoks itu artinya adalah dua hal yang bertentangan tetapi ada di dalam satu keadaan. Itu paradoks namanya. Kalau didefinisikan seperti itu. Jadi dua hal yang bertentangan, bertolak belakang tetapi dia ada di dalam satu keadaan. Nah, dikatakan tadi keadaan susah, keadaan melarat, tapi dikatakan lagi berbahagia. Itu kan paradoks itu. Gimana? Dalam kewajaran kita sebagai manusia kan seringkali ya tadi itu. Ya berbahagia itu kalau kita kaya raya. Kalau kita tidak punya persoalan. Kalau kita sudah beres hidup kita semuanya ini. Gak ada konflik. Itu berbahagia. Semuanya nurut-nurut. Adem-adem, ayam-ayam. Ya itu baru berbahagia. Tapi ini Tuhan bilang berbahagia orang yang miskin. Berbahagia orang yang berduka cita. Ini bagaimana ini? Dan bahkan juga kalau dengan demikian Bapak Ibu di ayat 7 tadi dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini juga bisa berkaitan. Ada sebuah tuntutan untuk juga memberi. Lah bagaimana saya bisa memberi? Sementara saya sedang dalam duka cita, sedang saya dalam pergumulan. Hidup saya saja sedang susah. Hidup saya saja sedang sedih. Hidup saya saja sedang dengan persoalan yang melimpah ruah. Lalu saya diminta untuk memberi kemurahan. Untuk memberi sesuatu dalam pelayanan. Untuk memberi hidup saya. Persoalan hidup saya saja belum beres. Nantilah, tunggu dulu. Nah seringkali pula kan kita seperti itu. Karena kita sudah tidak berbahagia. Lalu dituntut juga untuk melakukan sesuatu. Lalu kita bisa bertolak. Gimana caranya saya bisa memberi?
Wong hidup saya saja belum ada dalam rasa sukacita yang melimpah, belum ada kebahagiaan. Tapi ini Yesus kok bisa seperti itu? Yang pertama saya mau katakan Bapak Ibu, kembali ini mungkin menyadarkan kita sebagai orang-orang yang mendaku sebagai pengikut Kristus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama sekali saya mau katakan, kalau kamu memang sungguh-sungguh menjadi seorang pengikut Kristus, memang Yesus itu memberikan jalan kehidupan tidak sama dengan dunia ini. Itu harus selalu kita ingat Bapak Ibu. Ketika engkau sebagai orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, kamu harus siap menerima dan masuk dalam sebuah konsekuensi dalam kehidupan ini, bahwa Yesus memberikan ajaran teladan hidup yang tidak sama dengan apa yang dunia ini lakukan. Tidak sama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dunia ini tawarkan dan kerjakan. Kalau kamu mau menjadi pengikut Yesus, harus siap untuk mengambil jalan ketiga dalam hidup ini. Ini sebuah konsekuensi Bapak Ibu dalam menyikapi kehidupan ini. Tapi bukan menjadikan kita orang-orang aneh. Tapi justru menjadikan kita orang-orang percaya itu berbeda dengan dunia ini. Untuk apa kita sama dengan dunia ini? Bukankah kita dipanggil untuk menjadi orang yang berbeda dari orang-orang yang belum percaya kepada Yesus? Itu jalan hidup yang harus kita ambil. Ini sebuah konsekuensi, dan karena itu memang banyak ajaran Yesus itu yang sepertinya di luar nalar kita, di luar kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam dunia, di luar dari aturan-aturan kehidupan, norma-norma yang mungkin banyak orang lakukan. Termasuk dalam hal kebahagiaan ini. Standar kebahagiaan bagi Yesus itu berbeda. Nah, ini sebagai satu hal yang harus selalu kita sadari Bapak Ibu di dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Setiap orang yang mengaku menjadi pengikutnya harus siap untuk mengambil jalan dan sikap hidup yang berbeda dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam dunia ini. Ini sebagai sebuah konsekuensi logis. Artinya itu adalah sesuatu yang memang harus melekat dan terwujud dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar melekat, tetapi sesuatu yang harus memang betul-betul terwujud dan dapat disaksikan dalam hidup kita atas kepercayaan kita kepada Dia. Dasarnya tadi kita sudah dengar itu dalam nats pembimbing kita. Yohanes 15 ayat 19 yang tadi saya sebutkan di awal dalam ibadah kita, dikatakan tadi dalam Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Kalimat selanjutnya menjadi poin penting. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi sadar kita Bapak Ibu, ketika kita sudah memang melekatkan diri kita kepada Tuhan, maka kita bukan lagi berasal dari dunia ini, tetapi kita memang sungguh-sungguh menyadari kita berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan telah memilih kita, maka ada sebuah konsekuensi, ya pembencian dari dunia ini akan terjadi. Karena jalan, sikap, kehidupan, pola pikir kehidupan kita yang sama seperti Kristus. Nah, termasuk dalam hal itu Bapak Ibu tentang kebahagiaan. Di dalam hal berbahagia, ucapan berbahagia yang Yesus sampaikan itu. Bagaimana bisa itu mungkin terjadi? Apakah itu hanya sebagai sebuah hal yang sangat luar biasa tinggi, tidak bisa diwujudkan? Tidak, itu bisa diwujudkan. Kamu berduka cita pun kamu bisa tetap berbahagia. Kamu bisa tetap menjadi orang-orang yang penuh dengan kemurahan dalam hidup ini. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ini coba kita lihat Bapak Ibu. Kata berbahagia yang kita baca tadi itu berasal dari kata Yunaninya adalah makarioi. Ya, makarioi itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya diberkatilah. Nah, dari kata itu Bapak Ibu kalau kita boleh dengarkan dan coba kita masuki, diberkatilah. Nah, dari kata makarioi dan diterjemahkan diberkatilah, kalau tadi diterjemahkan juga dengan berbahagialah, maka Bapak Ibu dari kata itu kita dapat mendapatkan nuansa yang sangat kuat bahwa sikap atau keadaan berbahagia yang dimintakan oleh Tuhan itu dimunculkan dalam kehidupan kita, itu ada sesungguhnya bukan terjadi sedemikian rupa saja. Tetapi Bapak Ibu, orang yang bisa berbahagia dan bahkan orang yang bisa memberkati itu dan bisa merasakan selalu kebahagiaan dalam hidupnya,
Karena pertama sekali dia terlebih dahulu telah merasakan kebahagiaan atau berkat dari Allah yang turun atas kehidupannya. Nah, itu kunci pertama dan utamanya Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa selalu menjadi orang-orang yang berbahagia di tengah-tengah mungkin banyaknya persoalan kehidupan kita. Bahkan juga kita menjadi orang-orang yang murah hati di tengah-tengah mungkin kesulitan ekonomi kita. Kunci utamanya pertama sekali adalah coba pahami kata berbahagia itu adalah diberkati. Diberkatilah. Artinya kata lah itu sesungguhnya menunjuk kepada diri kita. Apakah kita dengan sungguh-sungguh sadar, sungguh-sungguh dengan bening telah tahu dan paham bahwa saya ini adalah pribadi yang telah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Jadi bukan kepada aksinya dulu Bapak Ibu. Tapi dalam sebuah kesadaran yang sungguh-sungguh ucapan 8 ucapan kebahagiaan ini dimulai dalam sebuah kerangka yang penuh dengan kesadaran. Saya ini adalah orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Ada kebernilaian diri yang penuh sadar akan siapa dirinya, bukan di hadapan persoalan-persoalan yang ada, bukan di hadapan manusia, tetapi sadar diri di hadapan Tuhan. Saya melihat keberadaan saya, ya persoalan saya seubek-ubek, tetapi di hadapan Tuhan saya ini adalah orang yang diberkati. Sudah kelimpahan oleh berkat Tuhan. Secara personal berkat itu telah turun kepada saya. Nah kalau itu betul-betul kita hayati Bapak Ibu, bukankah hidup kita sangat berbahagia? Dan kebahagiaan itu tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Karena semua yang dari dunia ini sesungguhnya bisa sangat mengecewakan. Tetapi kalau kita mulai selalu dan selalu sadar, saya ini adalah orang yang telah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Karya keselamatannya itu juga berlaku secara personal kepada saya. Saya ini siapa sih sebenarnya? Tetapi Tuhan mau memberkati saya. Maka kan hidup kita penuh dengan kelimpahan. Nah karena itu ini menjadi sesuatu hal yang sesungguhnya kata tadi di dalam berbahagialah itu dengan action yang ditunjukkan itu tidak muncul terlebih dahulu actionnya, tetapi itu mulai muncul dari dalam diri kita, masuk ke dalam diri kita dengan kita juga selalu menyadari saya ini sudah mendapatkan kebahagiaan yang sungguh-sungguh ketika saya hidup bersama dengan Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu, poin yang berikutnya yang perlu selalu kita sadari adalah sudah dan sungguh kenalkah kita dengan Allah itu? Dalam kehidupan intim kita. Siapa dan apa yang sudah Ia lakukan secara pribadi atas seluruh kehidupan kita. Ini menjadi sebuah persoalan yang perlu kita berikan penjelasan. Sudahkah kita sungguh-sungguh kenal dan sungguh-sungguh mengenal akan Dia dalam kehidupan intim kita? Kalau kita hanya mengenal Tuhan itu hanya menjadi sumber berkat dalam keuangan kita, ya kita pasti akan kecewa Bapak Ibu. Mungkin kita sudah beribadahnya taat-taatnya luar biasa, tapi mungkin dompet kita tidak pernah terisi. Ya kita kecewa Bapak Ibu, di mana engkau Tuhan? Kok segala usaha saya tidak dilimpahi berkat ini? Kalau kita hanya mengenal Tuhan itu sebagai hanya mengenal ya, bukan tidak boleh. Kalau kita hanya mengenal Tuhan itu sebagai apa? Sumber berkat dalam bentuk materi. Tapi kalau kita juga mengenal Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan dan Tuhan yang menyelenggarakan, Tuhan yang selalu hadir, Dia Tuhan yang Immanuel. Maka apa? Ya saya tahu mungkin pundi-pundi keuangan saya ini belum terisi dengan baik, tapi saya percaya Dia Immanuel yang akan selalu menyertai saya. Dia tidak akan membuat saya sampai tergeletak, tidak berdaya. Tapi Dia Tuhan yang akan juga selalu menuntun hidup saya. Berbahagia enggak Bapak Ibu? Wajahmu terpancar enggak dengan penuh kebahagiaan kalau hidupmu seperti itu? Masalahmu lebih besar enggak jadinya dengan penyertaan Tuhan? Enggak ada apa berarti masalah dalam hidup kita. Lalu bisa enggak hidupmu menjadi hidup yang selalu juga berbagi? Bisa. Kalau kita sadar dengan hal itu.
Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau kita diajak untuk berbahagia, di sini berarti ada unsur yang sangat kuat, yaitu iman dan kepercayaan kita. Bahwa Tuhan itu ada dalam keberadaannya sungguh-sungguh, Ia adalah keberadaan yang ada untuk selalu hadir dalam kehidupan kita. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, mengapa sih kita tidak bisa menjadi orang-orang yang tetap berbahagia, tetap bisa merayakan hidup dengan cita, tapi selalu hidup dengan penuh kekhawatiran, bahkan juga tidak bisa menjadi hidup yang memberi. Karena tadi itu ya, karena kita merasa wah saya ini adalah orang-orang yang selalu perlu dibutuhkan belas kasihan daripada Tuhan dan butuh belas kasihan daripada sekitar. Mengapa kita tidak bisa seperti itu? Yang perlu kita coba temukan Bapak Ibu. Kembali lagi, kenapa kita tidak bisa menjadi orang yang berbahagia sungguh-sungguh? Karena kembali letak kebahagiaan kita itu adalah di dalam hal mendapatkan. Dan di dalam hal ini seringkali kita juga mendapatkan pujian dari orang lain, itu yang menjadi standar. Mendapatkan itu menjadi target dalam kehidupan kita. Dan bahkan kalau sudah mendapatkan barulah bisa memberi. Bagaimana saya bisa memberi kebahagiaan, kemurahan kepada orang lain? Saya kayaknya belum mendapatkan. Nah, karena seperti itu pemahaman kita. Bagaimana saya bisa mengasihi orang lain kalau orang lain itu tidak pernah mengasihi saya? Tidak pernah memberi senyum kepada saya. Oh, saya ujuk-ujuk diminta untuk memberi senyum kepada sesama saya. Saya saja nggak pernah disenyumin. Ya sorry to say, untuk saya melakukan seperti itu karena target kehidupan kita adalah seringkali Bapak Ibu menjadikan hidup kita ini kita bisa berbahagia, bahkan berbahagia memberi kalau sudah ada sesuatu yang kita dapatkan. Dapat pujian, dapat ini, kamu hebat, kamu luar biasa. Baru kita bisa menjadi orang yang berbahagia dan bahkan juga menjadi orang yang berbahagia itu memberi. Tapi ketika kita sadar kita adalah orang-orang yang tidak pernah mendapatkan hal-hal yang kita rindukan, gimana saya bisa melakukan itu? Tapi kembali Bapak Ibu, hari ini, pagi ini saya mau ingatkan kepada kita. Yuk kembali lihat dirimu. Sadari sungguh-sungguh, kita ini adalah manusia-manusia yang sungguh sudah dirahmati oleh kasih Allah terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Sebelum engkau melakukan apapun dari perintah Tuhan, dari kehendak Tuhan, Tuhan telah terlebih dahulu merahmati kehidupan kita. Lihat itu sebagai harta yang sangat luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Allah. Kita adalah orang-orang yang telah terlebih dahulu dikasihi Allah. Maka ketika kita melihat itu dalam kehidupan kita dan kita sadar saya ini adalah orang-orang yang sungguh mulia di hadapan Tuhan. Saya adalah orang-orang yang sungguh berharga di hadapan Tuhan. Nah, itu akan melatih kehidupan kita untuk selalu bercahaya bagi dunia ini. Untuk selalu bercahaya dengan memberi kebahagiaan-kebahagiaan tanpa kita mengharapkan kemasyuran dari apa yang diberikan, yang telah kita berikan itu. Kalaupun mungkin kita dapatkan kemasyuran, pujian, tepuk tangan, luar biasa ya kamu, sesungguhnya itu adalah bonus Bapak Ibu. Itu bukan hal yang utama dan hal yang paling perlu kita kejar untuk akan hal itu. Bukan yang utama itu. Nah, tapi banyaknya kita kan seringkali yang menjadikan itu yang paling utama. Kemasyuran diri kita. Kalau kita dimasyurkan kita bahagia. Bahkan kita bisa memberi lebih luar biasa lagi. Lalu dalam diri kita mungkin kita berkata, kalau bukan karena aku apa itu bisa jadi. Kalau nggak ada aku di situ apa itu beres. Coba kalau aku ada di situ itu bisa selesai itu persoalan. Nah, seolah-olah dengan keberadaan kita yang masyhur itu maka semuanya bisa menjadi hal yang baik dan bahagia itu muncul. Nah, Tuhan bilang tuh tidak seperti itu. Itulah yang juga pernah dikatakan oleh mantan presiden Amerika John F. Kennedy, Bapak Ibu. Yang sesungguhnya itu kalimat juga dia cuplikan dari Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf zaman Romawi. Yang bunyinya pasti kita sudah kenal dan familiar Bapak Ibu. Dikatakan John F. Kennedy pernah dalam pidatonya mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Nah,
Jadi jangan kita meminta dulu dari negara, dari apa, dari sekitar kita. Tapi persoalannya adalah apa yang sudah kita berikan bagi dunia dan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, kembali Bapak Ibu, kalimat itu juga akan bisa kita lakukan. Kita tidak lagi hanya meminta berkat-berkat dan lalu bisa memberkati. Tapi ketika kita sudah sadar bahwa kita adalah orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita sudah diberikan kemurahan oleh Tuhan, maka kita pun akan menjadi orang-orang yang bisa juga memberikan dalam kehidupan ini. Dan itu akan mengubah mentalitas kita, Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Mentalitas kita menjadi orang percaya yang tidak hanya menjadi tangan menengadah, Bapak Ibu. Ya kan? Tolong Tuhan, berkati. Tidak hanya ya, bukan berarti tidak boleh. Tangannya selalu gini. Kalau tangan yang selalu gini tuh orang yang ada banyak di mana itu Bapak Ibu? Di lampu-lampu merah tidak. Tangan yang selalu gini. Tapi kalau kamu sadar kamu adalah orang yang sudah dirahmati oleh Tuhan secara spesial dalam hidupmu. Masih ada tangan yang selalu begini. Harusnya tangannya sudah jadi apa Bapak Ibu? Masih begini atau sudah begini? Betul tidak? Dan kalau kamu begini, kamu menjadi orang yang berbahagia. Betul tidak Bapak Ibu? Karena apa? Karena sudah limpahan kasih karunia Tuhan itu melimpah dalam hidupku. Setiap hari rahmatnya selalu baru. Tidak pernah aku kekurangan di dalam Tuhan. Selalu baru kasih karunia Tuhan itu. Melimpah dalam hidupku. Ya memang kesulitan-kesulitan secara dunia masih ada. Konflik masih ada. Tetapi dibandingkan dengan rahmat Tuhan yang selalu melimpah, yang tidak ternilai jumlahnya dalam hidupku, maka aku sesungguhnya bukan orang yang harus hidup dalam kegelisahan, tetapi aku adalah orang yang berbahagia. Dan karena aku orang yang berbahagia, aku pun harus menjadi orang-orang yang menghadirkan kebahagiaan kepada kehidupan ini. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui tubuhmu, melalui hidupmu. Itu bisa engkau lakukan. Dengan apa? Dengan senyumanmu, dengan sapaanmu, dengan tegur sapamu. Menunjukkan engkau adalah orang yang berbahagia karena sudah dirahmati oleh Tuhan. Maka itu akan menjadi virus juga yang menghadirkan kebahagiaan kepada orang di sekelilingmu. Melalui apa lagi? Melalui hartamu. Ketika engkau juga sadar bahwa hartamu itu sesungguhnya juga bukan karena kuat gagahmu, tetapi ini karena izin Tuhan. Tuhanlah yang menitipkan. Engkau tidak melekat kepada hartamu, tetapi engkau lebih melekat kepada kasih karunia Tuhan. Maka hartamu itu juga menjadi harta yang membawa kebahagiaan bagi dunia ini. Bagi kemuliaan Tuhan. Lalu melalui apa? Melalui waktu kehidupanmu. Detik-detik. Jam yang selalu berputar dalam hidupmu, engkau sadar setiap detik itu juga adalah rahmat Tuhan yang diberikan kepada saya. Maka waktu hidupmu itu juga menjadi waktu yang menghadirkan kebahagiaan, kemurahan kepada orang lain. Dan yang lainnya lagi Bapak Ibu. Ketika engkau sungguh telah merasakan kebahagiaan bersama dengan cinta Tuhan, maka engkau akan menjadi orang yang memberi. Mentalitasmu diubahkan, bukan menjadi mentalitas yang menuntut kepada Tuhan, tetapi mentalitasmu menjadi mentalitas yang penuh dengan kemurahan Tuhan untuk selalu memberi dalam kehidupan ini. Suatu ketika ada seorang calon pendeta yang sudah pendeta diundang ke sebuah gereja untuk dia diminta menjadi calon untuk gembala jemaat di gereja tersebut. Nah biasanya kalau gereja itu mencari calon hamba Tuhan, salah satu patokannya itu adalah melalui apa Bapak Ibu? Khotbah, ya kan? Didengar khotbahnya, menarik enggak? Ada guyonannya enggak? Bahkan kalau bisa guyonannya lebih banyak daripada isi khotbahnya, supaya ada seger gitu, ketawa ger gitu terus di gereja. Nah pendeta ini dipanggil Bapak Ibu. Khotbah dia tentang kasih begitu. Tentang kasih.
Minggu pertama dia khotbah tentang kasih. Jemaat mendengar karena baru pertama, ya belum ada persoalan. Lalu dipanggil lagi minggu kedua supaya mungkin ya kalau minggu pertama mungkin masih dia pertama, lalu dia bisa jaim begitu ya, dibuat-buat mungkin. Nah minggu kedua dipanggil lagi dia, orang yang sama, calon yang sama dipanggil untuk khotbah. Ternyata dia juga khotbah Bapak Ibu karena diberi kebebasan. Silakan Pak, mau tema apa? Dia khotbah lagi Bapak Ibu. Temanya juga kasih. Ya kasih begitu. Kasih itu juga tentang memberi begitu ya. Sama plek dengan khotbahnya di minggu yang sebelumnya. Sama Bapak Ibu. Kata-katanya sama, intonasinya sama, durasi khotbahnya juga sama. Nggak ada yang sepertinya berbeda. Plek, jep, sama. Kira-kira kalau Bapak Ibu seperti itu, saya khotbahnya selalu sama, apa yang akan terjadi? Bosan. Mungkin bisa bilang gini, wah ini pendetanya nggak persiapan. Ya kan? Nggak baca firman nih, nggak merenungkan. Ya kan? Sehingga apa? Oh itu mungkin khotbah yang sudah disiapkan berpuluh-puluh tahun yang lalu dibacakan kembali. Mungkin itu khotbah favoritnya. Nah dikhotbahkan lagi. Nah mulai itu ada di majelisnya, mungkin di tim pencarian hamba Tuhan. Mulai berpikir-pikir gitu. Nih kayaknya nggak jelas nih. Tapi dengar-dengar nama ini pendeta ini oke nih pelayanannya gitu. Oke dikasih lagi lah kesempatan yang ketiga Bapak Ibu. Pak pendeta minggu berikut lagi khotbah ya. Atau mungkin diselingi lah gitu. Khotbah lagi ya Pak di tempat kami. Ya temanya Pak, bebas Pak. Silakan Bapak tentukan. Ya sesuai dengan kehendak Tuhan yang mungkin Tuhan letakkan dalam diri Bapak. Kan itu bahasa spiritual banget kan gitu ya. Oke dia khotbah lagi Bapak Ibu minggu berikutnya. Apa yang dia khotbahkan Bapak Ibu? Tentang kasih juga. Dan sama dengan minggu yang pertama, sama dengan minggu yang kedua, dan sama juga dengan minggu yang ketiga ini. Plek sama, gak ada beda. Dari cerita awalnya, dari nada kata-katanya, ya kayak putar radio gitu lagi Bapak, kayak putar kaset. Sama, plek. Kira-kira Bapak Ibu kalau seperti itu apa yang terjadi? Pasti ditolak kan? Ah ini pendetanya gak jelas nih. Gak pernah persiapan dan bla 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 dengan berbagai macam alasan. Lalu setelah selesai habis ibadah di ruang konsistori, majelis dan tim pencarian hamba Tuhan itu ngobrol lah dengan pendeta itu. Lalu diberanikanlah bertanya, Pak Pendeta kami mendengar khotbah Bapak itu dari minggu pertama, kedua dan ketiga. Kok sepertinya semuanya sama sih Pak? Tentang kasih, ya kami tahu tentang kasih. Tapi kok sama ya Pak? Kok gak ada hal yang lain yang Bapak sampaikan? Kok cuman itu doang yang Bapak sampaikan? Bahkan semua kata-katanya, intonasinya, tekanan-tekanannya kepada poin-poin pentingnya itu sama Pak. Gak ada yang beda. Apa Bapak gak pernah persiapan? Apa Bapak gak pernah baca firman, merenungkannya, lihat teks aslinya, berefleksi? Apa Bapak gak pernah ya melakukan itu? Kok ini sama plek Pak? Lalu apa jawab Bapak pendeta itu? Dia bukan mau membenarkan dirinya Bapak Ibu, tapi justru dia ingin mengkoreksi jemaat tersebut. Apa kata Bapak pendeta itu? Ya, saya tahu khotbah saya sama. Itu bukan tanpa kesadaran saya sadar. Yang saya sampaikan itu sama, gak ada beda. Tapi juga yang kedua bukan saya tidak persiapan, saya bisa persiapan, saya banyak sebenarnya bisa berkhotbah. Saya ya secara intelektual bukan bodoh-bodoh amat. Saya bisa tahu bahasa aslinya Yunani, Ibrani. Saya tahu tentang sejarah Alkitab, saya bisa mengkupasnya. Lah kalau bisa begitu kenapa kok sama Pak? Kalian kan mau memanggil saya menjadi calon pendeta kalian. Nah saya tuh mau ngomongnya sebenarnya begini. Nah karena ini timnya, majelisnya, saya mau ngomong ini. Kalian ini meminta yang lebih. Meminta selalu yang baru. Tetapi satu hal yang sama pun kalian gak pernah menyadarinya. Kalian meminta hal yang baru terus, yang baru terus. Tetapi hal yang sama tentang kasih saja pun kita itu belum beres.
Tetapi ini sudah minta persoalan atau hal yang lain daripada Tuhan. Tapi yang ini yang sama itu aja pun kamu belum bisa kita sesungguhnya melakukannya. Lalu kamu mau minta yang ini dan minta yang itu, tapi hal yang sama yang satu ini aja kita belum bisa melakukannya. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, kadangkala kita juga banyak menjadi seperti jemaat yang seperti itu. Meminta terlalu banyak kepada Tuhan. Tetapi paling tidak lupa untuk menyadari satu hal yang terlebih dahulu. Tentang rahmat Tuhan yang selalu telah tercurah dalam hidup kita. Sadari itu saja Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh. Maka rahmat Tuhan yang begitu limpah ruah itu akan mengubah mentalitas kehidupan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak terlalu menuntut kepada Tuhan. Karena kita sudah merasa saya adalah orang yang telah berbahagia. Sederhana itu saja dulu Bapak Ibu. Dan itu akan mengubah kehidupan kita. Kemurahan akan selalu terpancar dalam kehidupan kita. Bukan lagi orang yang selalu menengadah, meminta dan meminta kepada Tuhan. Tetapi kita akan menjadi orang yang memberkati dalam segala kehidupan kita. Melalui tubuhmu, hartamu, waktumu, seluruh kehidupanmu untuk kemuliaan Tuhan. 39 tahun GKMI Bandung akan berusia. Mungkin juga direfleksikan. Sekarang mungkin Tuhan tanya, apa yang kau juga sudah berikan untuk kerajaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di GKMI Bandung ini? Apakah engkau menjadikan gereja ini hanya untuk meminta belas kasihan daripada Tuhan? Tapi apakah engkau juga sudah menjadikan gereja ini menjadi tempat untuk engkau bisa memberi dalam hidupmu? Karena engkau merasa saya sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang penuh dengan kesadaran bahwa kami adalah orang-orang yang berbahagia. Ketika sungguh-sungguh telah melihat kasih-Mu yang begitu melimpah. Sehingga dengan demikian ketika Engkau meminta kami untuk juga mewujudkan kebahagiaan-kebahagiaan itu dalam segala rupa ragam kisah kehidupan kami yang kami jalani. Itu juga menjadi sesuatu yang bukan beban. Tetapi menjadi sebuah panggilan yang sungguh-sungguh penuh dengan sukacita kami boleh wujud nyatakan. Karena itu ya Tuhan, hadirlah. Dan tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Untuk terus boleh dimampukan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Terima kasih Pak Elfren untuk firman yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Sungguh membantu menguatkan kita untuk menghadapi setiap hari-hari ke depannya nanti. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang petugas untuk maju ke depan. Sebelum persembahan diedarkan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami pagi hari ini. Sungguh sangat berarti Tuhan, sungguh sangat bermakna Tuhan. Untuk kami terus merasakan rasa bahagia bersama Engkau Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya apa yang kami beri Tuhan bisa bermakna Tuhan bagi gereja-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan diedarkan, saya mengundang majelis untuk membacakan warta ke depan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat datang, selamat beribadah Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini ada sukacita di hati kita, menerima firman Tuhan, mengikuti ibadah kita.
Bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini kita lalui. Warta pada pagi hari ini, terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Elfren yang sudah menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan terus memberkati Bapak dan keluarga. Tuhan terus pakai bagi kemuliaan namanya. Ibadah remaja diadakan hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 jam 9.30 pagi. Pembicara Ibu Handita dengan tema fokuslah pada kekuatanmu bukan pada kelemahanmu. Kemudian perayaan ulang tahun GKMI Bandung yang ke-39 tahun. Ya, sudah dewasa ya. 39 tahun sudah sangat dewasa. Akan diadakan pada hari Minggu, minggu depan, tanggal 24 Oktober 2021 pada ibadah 1 dan 2. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, minggu depan kita akan merayakan ulang tahun GKMI Bandung yang ke-39. Kami sangat berharap kita semua boleh berpartisipasi ya dalam acara ini. Kemudian telah dibuka kembali kelas katekisasi baptis atau CD dengan syarat umur minimal 14 tahun. Pendaftaran bisa menghubungi Bapak Pendeta Elfren atau majelis atau tata usaha. Kemudian dalam rangka penggalangan dana untuk acara Natal Koper Komisi Perempuan PGMI 1 yang akan dilaksanakan di Bandung pada tanggal 4 Desember 2021. Komisi Perempuan mempersembahkan merchandise cantik kaos glow in the dark yang dapat menjadi kenang-kenangan untuk keluarga, untuk kita sekeluarga. Bagi yang terbeban untuk mengambil bagian dalam penggalangan dana ini, dapat segera memesan kaos ini pada nomor ada di grup juga ya, ada di grup juga. Ya, terima kasih. Kemudian sidang MPL akan diadakan pada tanggal 17 sampai 19 Oktober 2021 yang diwakili oleh Bapak Pendeta Elfren dan Ketua Majelis Bapak Danu. Tadi Pak Gembala sudah sampaikan ya, mulai nanti sore. Kemudian ulang tahun, selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Ibu Erni Widyastuti 19 Oktober, Saudari Arlene Trisa 19 Oktober, Bapak Rahmat Winata 19 Oktober, Bapak H. Panjaitan tanggal 20 Oktober, Bapak Rudi Wanto Sihotang tanggal 22 Oktober. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak terdaftar di sini, mohon info kepada majelis. Demikian warta pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Saya mengundang Pak Elfren untuk menutup ibadah kita dalam doa. Ditutup dengan pujian kepada Allah dipuji. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan segera meninggalkan gereja ini untuk memasuki kehidupan keseharian kita. Biarlah kita juga meninggalkan gereja ini dengan semangat hidup yang baru. Dalam sebuah kesadaran kita adalah orang-orang yang berbahagia. Bukanlah orang-orang yang penuh dengan duka cita. Karena Tuhan sungguh mengasihi kita, Tuhan telah memberikan nyawanya, hidupnya untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dan kalau itu sungguh-sungguh kita hayati, kita kenal, kita hidupi, maka sesungguhnya kita adalah juga orang-orang yang paling berbahagia. Dan itu juga akan mewujud dengan kehidupan kita yang menghadirkan kebahagiaan-kebahagiaan di dalam setiap kesempatan-kesempatan kehidupan ini. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allahmu yang sungguh mengasihi engkau. Pulanglah dengan membawa damai sejahteranya. Tadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera dalam hidupmu dan keluargamu, dalam pekerjaan dan pelayananmu, serta dalam pergaulan dan juga studimu, mulai saat ini dan di sepanjang perjalanan hidupmu. Berkat Tuhan tercurah atasmu
Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersaat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.